Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang substansi gen. Nah, substansi gen ini yaitu merupakan sebuah komponen atau beberapa komponen yang nantinya akan berperan dalam pewarisan sifat. Nantilah materi gen ini yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Langsung aja, yang pertama, materi genetik ini atau substansi gen terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada DNA atau asam ribonukleat. Apa itu DNA? DNA ini adalah satuan unit fungsional penyimpan kode gen yang terdapat dalam nukleus. Nah, waktu pas biologi sel itu dibahas yang jadi kalau misalkan di sel manusia itu atau di sel itu ada inti sel. Nah, di mana inti sel ini mengandung materi-materi genetik ya. Nah, materi genetiknya ini bentuknya itu adalah DNA. Nah, di dalam DNA ini ada menyimpan kode gen atau genom yang nantinya dapat diwariskan ke organisme selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada struktur DNA. Peneliti sebelumnya atau peneliti yang menemukan struktur DNA ini adalah Watson dan Crick. Mereka menemukan bahwa struktur DNA itu bentuknya itu helix ganda antiparalel, yaitu pita yang terdiri dari rantai ganda yang berlawanan sejajar. Nah, ini merupakan gambar dari struktur DNA. Bisa dilihat ya di situ susunannya rantai ganda double helix. Rantai 5 ke 3, rantai 3 ke 5. Susunannya selalu seperti itu. Nanti ada kaitannya dengan struktur dari DNA ini sendiri. Nah, yang selanjutnya itu DNA ini tersusun dari polinukleotida. Nah, di situ ada kata kuncinya polinukleotida. Poli itu artinya banyak, nukleotida itu artinya ya nukleotida ya, nanti ada susunannya. Nah, berarti DNA ini tersusun atas banyak nukleotida. Apa itu nukleotida? Nukleotida ini adalah penyusun DNA yang terdiri dari 3 komponen penting yang akan selalu ada karena dia penyusun DNA ya. Yang pertama ini ada gugus fosfat. Yang kedua ada gula pentosa. Gula pentosa ini berarti gula berkarbon 5. Bisa dilihat di strukturnya ya, di situ ada 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, di situ juga ada nomornya. Yang ketiga ada basa nitrogen. Nah, jadi ketiga komponen ini merupakan penyusun dari nukleotida DNA, penyusun rantai DNA. Jadi tersusun atas banyak nukleotida. Nah, di sini basa nitrogen itu ada 2 golongan. Yang pertama ada golongan pirimidin. Dia terdiri dari 2 jenis, yaitu timin dan sitosin. Disingkat jadi T dan juga S. Kedua ada golongan purin. Nah, golongan purin ini jenisnya yaitu ada adenin dan juga guanin. Nah, disingkat jadi A dan juga G. Nah, perlu diingat kan tadi struktur DNA itu double helix ya. Ada 2 rantai. Nah, masing-masing rantainya ini dia tersusun dari nukleotida ini. Nah, mengapa mereka bisa berpasangan? Itu karena ada ikatan antar basa di masing-masing rantainya. Jadi perlu diingat bahwa di sini basa nitrogen akan selalu berpasangan. Dengan apa? Nih, jadi basa bernitrogen ini akan selalu berpasangan antara adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Harus diingat ya, ini akan selalu berpasangan. Adenin sama timin, guanin sama sitosin. Nih, yang sebelah kiri itu satu rantai yang tadi yang dari DNA, yang sebelah kanannya itu satu rantai DNA lagi. Makanya mereka bisa berikatan membentuk rantai ganda karena ada basa yang berikatan. Nah, masing-masing basa ini disambungkan atau digabungkan dengan ikatan hidrogen. Oke. Nah, ini untuk struktur lebih jelasnya dari DNA. Nah, tadi kan DNA itu rantai panjang yang terdiri dari banyak nukleotida. Nah, satu nukleotidanya itu terdiri dari yang hijau itu gula pentosa, yang kuning itu ikatan atau gugus fosfat, yang biru ini basa nitrogennya. Nah, yang ungu juga basa nitrogen. Basa yang biru ini itu basa
purin, basa yang ukurannya besar karena tuh lihat bentuknya ada atom 6. Jadi ikatan cincin dengan 6 atom bergabung dengan ikatan cincin 5 atom yang warna biru ya. Itu basa purin. Misalkan yang biru ini adalah adenin. Nah, yang ungu ini otomatis adalah timin karena adenin akan selalu berpasangan dengan timin. Ungu ini merupakan basa pirimidin. Yang tadi ukurannya lebih kecil ya karena cuman terdiri dari ikatan cincin yang terdiri dari 6 atom karbon dan nitrogen. Seperti itu. Jadi ini struktur DNA-nya yang terdiri dari banyak nukleotida. Satu nukleotidanya diingat ya terdiri dari gula pentosa yang berikatan dengan gugus fosfat, kemudian berikatan dengan basa nitrogen. Nah, lihat yang dilingkarin ini ya, yang warna kuning, yang gugus fosfat sama gula pentosa. Nah, gugus fosfat ini dia akan mengikat dua gula pentosa, yang atas sama yang bawah. Nah, makanya di situ digabungkan akan membentuk ikatan fosfodiester. Jadi fosfat mengikat dua gula pentosa. Nah, yang selanjutnya, struktur yang selanjutnya itu ada kromosom. Tadi kan udah dibahas ya tentang DNA, dia merupakan struktur double helix, struktur ganda. Nah, dari DNA ini akan bergabung membentuk suatu kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom ini adalah struktur DNA yang memadat akibat digulung oleh suatu protein. Jadi DNA yang tadi itu, rantai double helix itu tidak begitu saja terlepas dengan sendirinya di inti sel, tidak menyebar dengan sendirinya, tapi DNA ini akan bergabung dalam suatu kromosom. Nah, di mana kromosom ini akan terbentuk ketika akan melakukan pembelahan sel. Nanti akan dipelajari di bab selanjutnya ya, pembelahan sel. Nah, sekarang kita bahas mengenai mekanisme pembentukan kromosom. Nah, coba bisa dilihat nih ya. Di situ ada pita DNA, di mana pita DNA itu tadi kan double helix ya. Nah, itu tuh panjang banget dan dia terdiri dari banyak nukleotida. Ketika akan melakukan pembelahan sel, maka DNA ini akan memadat membentuk suatu kromosom. Ini prosesnya yang pertama, pita DNA ini akan diikat oleh protein. Di situ disebutnya binding protein. Nah, binding protein ini kemudian akan saling bergabung membentuk nukleosom. Nah, pada nukleosom itu DNA-nya akan diikat atau digulung sebanyak 2 kali. Jadi satu nukleosom itu menggulung DNA sebanyak 2 kali. Kemudian nukleosom akan memadat, akan merapat, membentuk solenoid atau bisa disebut juga serat. Nah, kemudian solenoid ini akan bergabung memadat lagi, lebih terbentuk menjadi kromatin atau benang-benang halus. Nah, nanti dari kromatin dia akan memadat dengan sempurna seiring dengan prosesnya membentuk kromosom. Di situ ada kromonema. Kromonema itu nama lain dari lengan kromosom. Nah, ini untuk jenis binding protein yang mengikat DNA atau yang menggulung DNA itu ada 2 jenisnya, ada protein histon dan protein non histon. Fungsinya sama-sama untuk menggulung kromosom, ada sedikit bedanya. Kalau protein histon dia ukurannya besar dan jumlahnya sedikit, sedangkan protein non histon dia ukurannya kecil dan jumlahnya banyak. Selain itu, protein non histon ini selain untuk menggulung kromosom, dia berfungsi untuk mengganti kromosom yang rusak karena mutasi misalnya ya. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya ini ada struktur kromosom. Nah, tadi kan struktur kromosom tuh bentuknya seperti ini ya. Ada bagian-bagiannya. Nah, di yang nomor 1 itu ada sentromer. Nah, sentromer ini bagian yang memadat tempat lengan kromosom bertemu. Lengan kromosom tuh yang ada panah 5, angka 5. Nah, atau satu bagian itu tuh disebut dengan lengan kromosom. Nah, kemudian yang kedua ada kinetokor. Kinetokor itu kayak lekukan gitu, suatu protein. Nanti dia digunakan untuk pembelahan sel ya. Ya akan dibahas nanti lebih paham ya. Kemudian yang nomor 3 itu ada telomer, itu adalah bagian ujung dari kromosom. Kemudian yang keempat itu ada bagian di dalam kromosomnya yang disebut dengan matriks.
Yang kelima itu ada kromonema atau lengan kromosom, di mana di dalamnya itu mengandung kode gen atau informasi genetik ya, genom yang mengandung kromomer. Nah, kromomer itu ada di nomor 6. Kromomer ini berupa seperti manik-manik ya, tempat lokus yang mengandung gen, lokus atau tempat gen. Nah, kemudian yang 7 ada satelit, bagian ujung kromosom yang berbentuk bulatan akibat dari lekukan sekunder. Nah, yang selanjutnya ini ada tipe atau bentuk-bentuk kromosom. Ada 4 jenisnya. Yang pertama itu ada metasentrik. Sentromer, ingat ya tadi yang di bagian tengah, bagian yang memandat tempat melekatnya lengan kromosom. Nah, dibedakan berdasarkan 4 bentuk. Yang pertama ada metasentrik. Metasentrik nih, meta artinya di tengah. Nah, berarti sentromer ya ada di tengah kromosom. Nomor 1 ya. Kemudian nomor 2 ada submetasentrik. Submeta berarti agak ke tengah, dia posisinya nggak di tengah banget kayak metasentrik. Makanya sentromernya ini ada kalau lihat dari atas tuh ya, itu agak ke tengah, jadi nggak di tengah-tengah banget kayak metasentrik. Yang ketiga ada akrosentrik. Nah, akrosentrik ini sentromernya ada di agak ke ujung lengan kromosom, bisa dilihat ya di nomor 3. Nah, yang keempat ada telosentrik. Telosentrik itu dimana sentromernya terletak di ujung kromosom. Nah, ini bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Kemudian yang kedua ada macam-macam kromosom. Yang selanjutnya ada macam-macam kromosom, yaitu ada autosom dan juga genosom. Nah, autosom ini berfungsi untuk penentu sifat tubuh, dan genosom itu penentu jenis kelamin. Nah, di manusia jumlah kromosomnya itu ada 46. 23 kromosom didapatkan dari ayah dan 23 kromosom didapatkan dari ibu. Nah, berarti ada 44 kromosom ada 44 autosom dan 2 genosom, karena kan penentu jenis kelamin ya, X atau Y. Kalau misalkan pada perempuan nanti di gamet ya, berarti jadi perempuan X ya. Kalau misalkan laki-laki, si spermanya dia bisa mengandung 2 kromosom seks, ada X dan juga Y kalau di sperma ya, nanti untuk masuk ke pembelahan sel seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada komponen materi genetik yang selanjutnya, substansi gen yang selanjutnya itu ada gen. Apa itu gen? Gen ini merupakan fragmen atau bagian dari DNA yang menjadi pembawa atau penentu sifat yang dapat diturunkan ke generasi selanjutnya pada suatu organisme. Jadi tadi kan ada DNA tuh ya. DNA itu kan terdiri dari banyak nukleotida, banyak basa, banyak urutan basa. Tadi ada adenin, timin, guanin, sitosin, kemudian akan berpasangan masing-masing basanya. Nah, urutan-urutan basa di DNA itu dia mengkode suatu sifat sebagai penentu suatu sifat yang disebut gen. Seperti itu ya. Jadi gen ini yang merupakan faktor pembawa atau faktor penentu sifat pada suatu organisme. Nah, gen ini disimbolkan dengan huruf. Udah belajar ya, udah pernah belajar kalau misalkan dominan itu berarti dia hurufnya kapital. Nah, resesif ini ditulisnya huruf kecil. Nah, di sini contohnya T besar dan T kecil. T besar itu untuk gen dominan yang tinggi, yang memiliki sifat tinggi. Kalau T kecil itu gen yang resesif, berarti resesif itu lawannya ya. Kebalikannya dari tinggi itu pendek. Nah, selanjutnya ada istilah lokus. Tadi sempat dijelasin ya, sempat disebut lokus itu. Nah, lokus ini secara gampangnya itu dia itu tempat dari suatu gen pada kromosom. Jadi gen dalam kromosom itu dia punya tempatnya masing-masing, kayak gitu ya. Enggak sembarangan. Kayak tadi kan tersusun atas banyak sequence basa, urutan basa pada DNA, kemudian di DNA itu nanti akan mengkode gen. Nah, gen ini dia punya tempatnya
masing-masing di dalam kromosom, disebut dengan lokus. Nah, yang selanjutnya ada namanya kromosom homolog. Tadi kan DNA bergabung atau memadat membentuk satu kromosom. Nah, di sini ada kromosom homolog. Kromosom homolog berarti dia sepasang ya kromosomnya, memiliki struktur, bentuk, macam, dan jenis gen yang sama. Nah, kemudian ada alel, di mana di sini alel ini merupakan gen yang terdapat di kromosom homolog pada lokus yang sama, namun memiliki sifat yang beda. Oke, supaya lebih jelasnya kita lihat gambar. Nah, ini ada 2 kromosom. Nah, di mana 2 kromosom ini merupakan sepasang kromosom yang homolog. Disebut homolog kenapa tadi ya? Karena memiliki struktur, bentuk, macam, dan jenis gen yang sama. Coba kita lihat strukturnya sama ya, kromosom. Bentuknya sama, sama-sama metasentrik. Kemudian macamnya juga sama ya. Kemudian jenis gen yang sama. Coba bisa lihat di situ ya. Ada A kecil, B besar, B kecil, D besar. Itu merupakan jenis gen yang sama. Nah, tadi di sini ada struktur yang pertama atau bagian yang pertama itu ada lokus, tempat gen. Nah, di situ ada garis-garis warna biru yang di dalamnya ada huruf A kecil, B besar, B kecil. Nah, itu tuh namanya lokus, tempat suatu gen di kromosom. Lokus yang A kecil di sebelah kiri, lokus yang A kecil juga sebelah kanan. Terus ada lagi lokus untuk gen D kecil, lokus untuk gen D besar. Nah, kemudian ada alel. Nih, di sini alel ini merupakan gen yang ada pada kromosom homolog, pada lokus yang sama, dan sifat yang berbeda. Coba kita lihat yang huruf B besar dan B kecil. Nah, B besar dan B kecil ini merupakan sebuah gen ya, yang ada pada lokus tersebut, pada tempat tersebut. Jadi tempatnya di situ. Nah, coba kita lihat ya, B besar ini gen dominan. Karena tadi ya dituliskan dengan huruf kapital, nah sedangkan yang B kecil ini merupakan gen yang resesif. Nah, B besar dan B kecil ini merupakan sepasang gen pada lokus yang sama, tapi mereka mempunyai sifat yang berbeda. Sifat yang berbedanya gimana? Ya tadi, B besar itu dia dominan, B kecil dia resesif. Misalkan B besar ini mengkodekan untuk rambut panjang misalnya ya. B besar untuk B besar untuk rambut keriting dan B kecil untuk rambut lurus. Mereka sepasang gen pada lokus yang sama, tapi mereka mempunyai sifat yang berbeda. B besar untuk gen rambut keriting, sedangkan B kecil untuk rambut lurus. Nah, nanti tergantung gen mana yang terekspresikannya, itu tergantung pembelahan dan proses pertumbuhan selanjutnya ya. Nah, alel ini dibedakan menjadi, alel ini ada 3 jenisnya. Ada alel homozigot dominan, homozigot dari katanya ya, homo berarti sama, berarti genotipnya atau gennya itu dia sama, dan dia dominan berarti hurufnya besar dua-duanya ya, kapital dua-duanya. Homozigot dominan karena alel tadi sepasang berarti ada 2 kan ya, berarti T besar di sini contohnya T besar dan T besar. Di sini kode gen ini menunjukkan sifat tinggi. Nah, yang B ini ada alel heterozigot. Hetero berarti dia berbeda, sepasang tapi berbeda genotipnya, yaitu ada T besar dan T kecil yang menunjukkan sifat tinggi atau sedang. Nah, yang terakhir ada alel homozigot resesif. Mohon maaf ya, itu salah. Homozigot resesif, homo nih sama, tapi dia resesif, berarti hurufnya kecil. Di sini contohnya T kecil yang berarti pendek. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya materi genetik yang tidak kalah penting dari DNA, yaitu ada temannya RNA atau asam ribonukleat, di mana RNA ini merupakan satuan unit fungsional penyalur kode gen atau genom yang berasal
RNA. RNA ini akan dibentuk ketika proses transkripsi dan translasi untuk pembentukan protein. Jadi, untuk membuat suatu protein, DNA akan mengkode atau menyalin DNA-nya membentuk RNA. Nanti RNA-nya akan menyampaikan pesannya, kemudian nanti akan diproses, ditranskripsi dan translasi sehingga membentuk suatu protein. Nanti akan dibahas lebih jelas di proses pembentukan protein ya. Nah, struktur RNA. DNA dan RNA ini hampir mirip, tapi ada perbedaannya. Nah, di sini kalau tadi DNA itu dia double helix ganda ya, rantai ganda. Nah, kalau RNA ini dia rantai tunggal, jadi cuma satu rantai. Kemudian dari basa nitrogennya, kalau misalkan DNA tadi kan adenin berpasangan dengan timin, guanin dengan sitosin. Kalau pada RNA, adenin ini berpasangan dengan basa urasil. A dengan U, G dengan C, sama guanin dengan sitosinnya. Bedanya cuma di basa timin dan urasil. Basa timin untuk DNA, basa urasil untuk RNA. Nih, ini contoh dari RNA yang sebelah kanan ya. Dia jadi cuma rantai tunggal, cuma satu rantainya. Sedangkan yang DNA sebelah kiri, dia double helix atau rantainya ganda. Susunan basanya sama, maksudnya susunan strukturnya sama ya, cuman bedanya di basa timin dan urasil. Coba bisa lihat di paling atas, itu timin berwarna merah, urasil itu berwarna oranye. Jadi bedanya cuma di situ, sedangkan sitosin, adenin, guaninnya sama. Seperti itu. Oke, ini tabel perbedaan antara DNA dan RNA ya. Pertama dari letaknya. Kalau DNA tadi udah ya di nukleus, mitokondria, dan juga ini ada di kloroplas di tumbuhan. RNA di nukleus, ribosom, dan juga sitoplasma. Kemudian rantainya, kalau tadi DNA itu ganda dan juga panjang, sedangkan RNA itu rantainya tunggal dan pendek. Nah, tadi ini. Kemudian fungsinya hereditas dan sintesis protein. Hereditas tadi ya untuk pewarisan sifat, yang tadi gen tinggi, gen pendek gitu. Gen rambut panjang, gen rambut keriting, gen rambut lurus. Hereditas untuk pewarisan sifat. Nah, kemudian DNA ini berperan juga dalam sintesis protein. Dia yang akan istilahnya mengkoordinir atau mengcover semua aktivitas sel, termasuk dalam pembentukan protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian RNA perannya dalam sintesis protein. Jadi nanti dari DNA misalnya nih, DNA ingin membentuk atau mengekspresikan gen yang ingin membentuk suatu protein, misalkan misalkan protein rambut lurus. Nah, dia akan menyusun kode gennya, kemudian dia akan menghasilkan RNA. Nanti RNA-nya akan lanjut ke proses selanjutnya sehingga terbentuk protein yang diinginkan oleh DNA tersebut. Kemudian dari gula pentasanya nih, kalau misalkan DNA itu gulanya 2 reoksiribosa, sedangkan RNA hanya ribosa saja. Dari basa nitrogen tadi udah dijelasin, kalau misalkan pada DNA itu timin, kalau pada RNA urasil, sisanya sama ya, guanin dengan sitosinnya. Kemudian kadarnya tetap, kalau RNA berubah-ubah tergantung kebutuhan dari sel atau tergantung keinginan dari DNA-nya. Kemudian ada jenis DNA-nya, ada DNA sense atau kodogen dan antisense. Nanti ini akan dijelaskan ketika proses transkripsi dan translasi ya. Kemudian di sini RNA, mRNA, ada jenisnya messenger RNA, ribosom RNA, dan transfer RNA. Nanti jenis ini yang akan berperan dalam proses transkripsi dan juga translasi. Oke.